mempraktekkan demokrasi. Artinya mereka meledak seperti itu sebenarnya menginginkan rezim yang lebih demokratis. Iya, gitu. Kebijakan yang lebih demokratis. Pelibatan masyarakat. Iya. Tergantung itu ditumpangi atau enggak ya? Iya. Pasti ditumpangi. Mana ada aksi-aksi politik nggak ditumpangi. Tapi ngomongin soal kelompok. demokrasi, terus soal politik tadi ya. Saya pernah iseng-iseng, bukan iseng karena memang dia pakai standar yang lainnya, indeksnya gitu. Dan ternyata negara indeks terbaik itu mana kira-kira? Indonesia. Lah, Skandinavia. Skandinavia. Kena Anda. Saya Indonesia. Indonesia di Sebenarnya juga bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dalam Posko Kesadaran, podcast kos-kosan kesadaran ya, yang sekian kalinya lah episodenya. Kemarin kita ketemu sama Bang Ali, ya, pakar ekonomi. Hari ini kita bareng lagi sama Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Nah, ini terus ada orang magang satu nih. Nggak tahu, kita nemu tadi di jalan. Mas Izul ya. Dan satu lagi ini kayaknya banyak yang fresh nih, Pak. Mas Izul, ada Kang Momon ya. Ini teman-teman yang biasa kita nongkrong di atas jam 12 ya. Nah, hari ini Nongkrongan. kita mau bahas ini nih, Pak, yang lagi rame sebenarnya sebelumnya, udah hampir beberapa minggu yang lalu ya, tentang aksi di Indonesia ya. Terus ya tentang politik lah. Kemarin-kemarin kan kita banyak bahas tentang nih, Pak, tentang masih akidah lah ya, akidah, tentang Al-Quran. Terus kemarin kita mulai geser tuh bicara politik, bicara ekonomi, pajak, BPN, joget. joget belum? Oh, belum. Ya kemarin harusnya bahas joget, cuman kayaknya terlalu sepele itu. Nah, ini kita mau mulai cawe-cawe urusan politik nih. Gitu. Nah, monggo teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya ya. Bukan bertanya sih sebenarnya, lebih apa ya? Ngasih pandangan lah. Belakang ini kan kalau tak lihat ya, mulai redup lagi nih, mulai sepi lagi ya. Rame-rame politiknya itu terkait dengan lokal lah ya. Khususnya apalagi Jogja hari ini kayaknya udah biasa lagi. Walaupun kemarin sempat mencekam kan, sempat diliburkan sekolah-sekolah. Iya, kayaknya seluruh Indonesia juga sih. Ya. Nah itu gini Pak, jadi sebenarnya yang terjadi kemarin itu ya, dengan aksi tanggal 25 Agustus ya, sampai 1 September ya. Iya, sekitar 5. Nah itu jenengan ngelihatnya gimana Pak? Jenengan. Rame. Rame semua ya. Orang briefing ini jadi nih. Tapi nggak apa-apa Pak. Rame dalam artian apa Ustaz? Pak, kayak apakah rame di sosial media kah? Atau di kenyataannya memang seperti itu ramenya? Nah aku kan ngelihat sama kayak sebelumnya ada Indonesia Gelap kan. Ini bisa dibilang mungkin ada beda. Mungkin nanti kita juga akan diomongin kan, wah ikut nggak melu-melu aksi kok, yo ikut komen kan. Ya, sebelumnya juga begitu kan, Indonesia Gelap ya udah hilang gitu aja gitu. Momentum. Yang apa? Yang gambarnya biru Garuda terus ya. Yang Nah, cuman hari ini juga nggak ada kelanjutan. Nah ini 17+8 ini juga kita nggak ngerti kan sampai mana kelanjutannya itu. Dan substansinya itu sejauh apa sih kita, misal poin apa? Poin pertama dari 17+8 itu. perampasan aset itu? Nah itu se-urgent apa sih hari ini kita nilai itu Pak? Mungkin bisa kasih kita pandangan yang mudah-mudahan biarin lah. Ya kita harus FOMO, karena banyak juga tuh bilang kan, nggak apa-apa pertama-tama FOMO, terakhir kan kayak Kamisan gitu. Nah. Itu kan kayak fashion walk ya. Kayak STBD gitu loh jadinya gitu loh. Jadi keren banget tampilan-tampilannya, style gerakannya malah nggak kelihatan. Nah ini dalam sejarah Indonesia sendiri gitu loh. Itu ada presidennya nggak? Kita harus bersikap seperti apa dengan situasi-situasi semacam ini? Kalau kita kan selama kita hidup ya, atau ngalamin apa aja. Kalau saya ngalamin 98 tuh, ya kan? Yang paling monumental dan efeknya paling besar lah, ya kan, sampai mengganti rezim Soeharto. Kemudian setelah itu tidak ada yang sebesar kemarin sih kelihatannya ya, ya kan? Apa? Sejak 98. 2 itu. Hah?
212. Mungkin 212 ya. Mungkin karena 212. Atau mungkin karena Islami mungkin ya. atau mungkin motifnya bukan mahasiswa atau dan Iya. Dan 112 sih tuntutannya ini ya sangat agama. sangat personal ya. Sangat personal. Kelihatannya gitu ya. Iya. Soal Ahok. Gitu. Kalau ini kan sudah ada akumulasi persoalan sebelumnya kan. Berbagai hal termasuk masalah pajak, berbagai kasus korupsi dan lain-lain. Normalnya memang hal yang normal kalau kemudian masyarakat memang merasa ada akumulasi kegerahan dan ketidakpuasan kepada banyak pihak sih sebenarnya. Ya eksekutif iya, legislatif iya, yudikatif iya, ya kan? Iya. Yang nemu emas tuh, ya kan? Terus kemarin di barang bukti berapa? Duitnya sampai Itu 1000 T. Oh iya, nah itu kan. Terus ditambah lagi dengan rencana kenaikan tunjangan DPR. Nah itu memang menurut saya itu suatu momentum di mana orang memang mudah untuk Marah. iya diledakkan gitu. Cuman tadi menarik nggak pas dengan tadi Kang Momon bilang kan ada aksi 212, terus aksi yang sekarang. Kok kesannya ketika arahnya ya, ketika gerakannya digerakkan oleh kaum muslimin dengan identitas Islam dibanding dengan identitas yang umum. Kok seolah-olah ketika bicara tidak bawa Islam itu berarti terkait dengan urusan bangsa secara keseluruhan gitu. Jadi misal ada istilah kan tidak perlu jadi muslim untuk urusan-urusan begini. Gitu. Kalau dulu kan yang Palestina kan gitu ya, ada ungkapan tidak menjadi muslim lah untuk peduli Palestina. Nah, kok kesannya ketika umat Islam itu fokus dengan atau membawa isunya itu seolah-olah sektarian gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak ada identitas Islamnya, ini dianggap persoalan umum bangsa yang justru harus dipikir lebih merakyat jadinya itu loh. Nama kerennya apa, Mas? Apa? Persoalan Apa namanya? Sekularisme. politik identitas kan? Iya. Kok muslimin itu seolah-olah kalau bawa isu dia itu kan dituduh langsung politik identitas. Tapi kalau yang lain, padahal kan sebenarnya ya itu juga identitas tertentu kan yang bawa. Tapi kok kesan itu nggak muncul gitu loh. Kok hanya ditujukan ke umat Islam? Kenapa nih? Aku baru kepikiran itu. Ya kan kesannya begitu yang muncul kan. Orang sama-sama gede ya Iya, untuk aksinya. kok tiba-tiba bawa Islam langsung tuduhannya sektarian. Ya karena agama itu dianggap sebagai identitas primordial. Kalau coba buka buku-buku politik ya, agama itu ditudukkan seperti suku, apalagi kayak gitu, gitu ras. Artinya Jadi disahkan kelompok. Sara itulah. Jadi suatu ikatan yang terbentuk secara tidak rasional. Ya jadi ya udahlah kayak gitu, kayak orang jadi Jawa, kayak orang jadi Sunda, kayak orang jadi Batak, kayak orang jadi Islam Kristen itu sudah kayak turunan gitu loh, yang terbentuk oleh kultur secara tidak rasional, sehingga 212 itu dianggap sebagai gerakan yang mengangkat kepentingan identitas. Nah, rasa apa ya, rasa cemburu atau rasa tidak suka kalau pemimpinnya itu dari identitas yang lain, sehingga ini terkesannya sangat naif gitu kalau dalam politik nasional. Padahal, ya kan? Padahal gimana, Mas? Nyatanya. Iya, maksudnya gimana cara kita jelaskan kan ketika kita itu aksi ya. Nah, ini tadi aksi itu sebenarnya bumper aja untuk awal ya. Kita mau masuk ke ide-ide sebenarnya kan. Yang hari ini sepi tuh, Pak. Orang sibuk dengan bahas isunya tapi tidak mencoba untuk meresapi kan atau mendalami, membongkar ada ide apa di baliknya gitu. Tapi kalau saya rasa wajar ya. Seperti yang terjadi di mana terakhir? Nepal. Ya. Nepal. Terus Prancis, tapi sebetulnya nggak terlalu gede. Inggris Ya. katanya juga mau mulai kan ini kan. Kalau Inggris itu lebih ke politik identitas. Malah Karena kan ras orang-orang sayap kanan, imigran itu ya. anti imigran. Anti imigran. Oh iya. Masih ada Iya. Ku Klux Klan itu kok di sana. Kan Amerika ya kalau kakak ya. Pokoknya yang justru dari kalangan Sayap kanan. sayap kanan. Supremasi kulit putih. Iya. Oh iya. Nah, yang jadi
soal itu adalah Black Lives Matter. selama ini krisis-krisis politik yang kemudian menghasilkan ledakan-ledakan massa seperti ini itu kadangkala hanya menghasilkan perbaikan-perbaikan sifatnya itu hangat-hangat tai ayam ya, Tai kucingnya Pak. dan sangat superficial ke permukaan ya, tidak Surface. tidak mendalam gitu, atau bahkan tidak menghasilkan perubahan yang lebih baik sama sekali. Ya enggak? Ya. Kalau kita lihat reformasi 98 hasilnya apa sih? Semakin buruk. So iya perubahan. Ini umur yang layak untuk bicara sih. Masuk SD waktu itu Kang. Saya belum lahir malah. Dia udah bapak-bapak. Iya Kang, menurut dengan buruknya piye Kang? Jelasin Kang. Harus bertanggung jawab atas pernyataan. Makanya kan muncul kan di bak truk itu enak zamanmu toh begitu. Itu Pak. Terus Piye enak zamanku. Enak cuman Gitu. terus apa meneh Kang? Menurutmu Kang? Apa yang berubahan di Kalau orang berkomentar kan begini, dulu itu Soeharto satu, dulu sekarang banyak. Soeharto gitu. Cloningan nih. Semua ingin berkuasa gitu kan, semua ingin berkorupsi gitu. Kalau dulu makan sendiri, sekarang makan bareng-bareng. Kalau dulu kan paling satu keluarga kan, sekarang seluruh DPR kan dapat bagiannya. Ya karena nggak salah juga sih kalau kita buka pasal 33 ayat 1 itu kan asasnya kekeluargaan. Keekonomian. karena memang Sesuai dengan undang-undang itu mereka. Nggak salah baru tuh. Balik lagi tuh Pak tadi. Maksudnya gimana sih kita ngejelasin ya bahwa ketika kita membawa Islam itu, isu-isu Islam kan, ya sebenarnya kan misal tadi bahkan ada 212 dengan keyakinan bahwa tidak boleh dipimpin oleh non muslim gitu. Ini berarti SARA ini juga sebenarnya istilah SARA ini politis juga berarti ya. Orang-orang kebanyakan ya memandang, kan dulu awalnya itu ada kalangan yang mengatakan haram mengangkat pemimpin kafir ya. Ini narasi yang sangat sangat intoleran ya, betul nggak? Kalau dibaca dengan perspektif Demokrasi itu. iya demokrasi, kemudian nasionalisme, sangat rasis, bukan rasis, apa namanya, intoleran. Karena seperti ada menolak atau tidak mau menerima Kelompok lain ya. kelompok lain. mutlak gitu ya. Iya, dan pertimbangannya itu dianggap tidak rasional. Yang rasional Ya, tadi. semata-mata karena dia beda dengan kita, kemudian kita nggak boleh lah, atau kita nggak boleh menerima Iya. dia gitu. Nah, menurut saya persoalannya sih dalam banget ya, karena bagi kebanyakan orang hari ini yang bergerak itu kan mereka melihat penguasa hari ini atau rezim hari ini itu memang menjalankan demokrasi, cuman secara prosedural doang, Oke. ya kan? Tapi secara substansial sebenarnya pemerintahan itu dibaca oleh kepentingan oligarki. Sebenarnya ini sudah terjadi sejak awal-awal reformasi sebenarnya. Oke. Iya. Dibaca. Dibaca. Jadi ada pertanyaan aku Pak, apa sih yang kemudian memang hari ini kan kritiknya di situ kan? Ini demokrasi prosedural, kita mau mencari yang esensial itu loh. Nah pertanyaan terus, yang esensial dari demokrasi itu, yang mau dicapai itu seperti apa? Baik secara konsepsi atau misalnya kita nunjuk yang hari ini sudah praktekkan siapa sih? Contohnya ya. Contohnya. Mungkin negara mana yang Ya hari ini ideal? kan seolah-olah kan demokrasi itu kayak mantra kan? Kayak mantra Atau apa? banyak orang yang menganggap demokrasi itu hari ini sistem terbaik gitu kan. Ya. Kalau ditanya terus contohnya siapa yang pernah melaksanakan, bingung juga. Jadi apakah sistem demokrasi itu aslinya tidak dapat diterapkan secara real di masyarakat gitu. Kalau orang mikirnya kayak gitu, Mas. Demokrasi itu kayak nilai yang sudah mutlak. Oke. Iya, jenengan bisa nggak mikir apa yang menjadi lawan dari kejujuran? Kebohongan. 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 Iya, kejujuran itu kan nilai mutlak.
Oke. Nilai yang benar-benar Oh, apa I see. itu merupakan kebajikan secara mutlak dan tidak ada sesuatu yang di seberang kejujuran kecuali Kebohongan tadi, kedustaan, kebohongan, kepalsuan dan seterusnya. Sama seperti demokrasi itu bagi kebanyakan orang seperti nilai yang tidak bisa digugat. Misal sebelumnya ada pengekangan diktator, lawannya apa? Totalitarianisme, lawannya. diktatorisme, ya kan? Iya. Lawannya apa? Ya, Lawannya kebebasan. adalah Kebebasan. iya. demokrasi. Demokrasi itu sebuah nilai yang kebenarannya mutlak, dan kalau seseorang atau satu sistem tidak bisa mewujudkan demokrasi ya, itu artinya dia tidak bisa mewujudkan nilai yang ideal. Oke. Tapi bahwa nilai ideal itu tidak terganggu gugat itu udah final bagi kebanyakan orang, gitu kan? Oke. Ya kan? Makanya yang disalahkan tuh orangnya gitu. Akan selalu yang disalahkan orangnya. Makanya kan jadi sistem demokrasi itu kalau begitu ya kayak ide langit gitu loh. Tidak bisa terus Wahyu dia, wahyu. Wahyu sama. Dalam kamar ya, Pak. Saya di Gimana? Aku kayak narasumber di sini. tahu Kang ngomong nih. Aduh. Oke. Tapi memang narasumber, Pak. Memang seperti itu. dari awal ide-ide demokrasi muncul sampai hari ini ya, itu kan kita sulit. Terus sebagai kiblat demokrasi itu aslinya siapa gitu, tokohnya siapa gitu kan, negaranya mana gitu. Nah, kalau kejujuran siapa? Enggak ada. Dituntun Tapi kan siapa? semua orang sepakat bahwa Iya. kejujuran itu nilai mutlak yang harus dicapai, meskipun tidak ada yang sesempurna itu dalam mewujudkan kejujuran. Iya. Tapi semua sepakat kejujuran itu suatu hal yang baik. Iya nggak? Nek mau terus piye? Bisa coba. Kalau gitu terus gimana? Enggak apa-apa, Pak, pakai bahasa Jawa. Nanti ada subtitlenya. Kejujuran menurut siapa? Kejujuran menurut kalian? Iya. Kejujuran menurut demokrasi apa menurut siapa? Itu harus dipecah lagi, Kang. Maksudnya jujur itu pernyataannya apa? Maknanya kan jujur itu ini kan menyatakan sesuatu yang sesuai dengan realitanya. Itu yang dikatakan dengan jujur kan. Itu kan semua orang bisa nangkap realitas kejujuran itu. Kalau kamu menyatakan sesuatu sesuai dengan realitas, kamu jujur dan nggak ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Atau tidak menyimpang atau tidak mendistorsi realita gitu. Ya kan? Itu mau Islam, mau apapun, kan nggak peduli agamanya kejujuran itu. Atau misalnya praktek demokrasi dalam kejujuran itu apa? Praktek demokrasi dalam kejujuran. Ya, kalau saya itu hanya membandingkan alam pikiran orang kebanyakan hari ini. Alam mana alam? Itu alam. Alam pikiran. Itu meletakkan demokrasi itu selevel dengan kejujuran, keadilan, Oke. kayak gitu. Jadi satu nilai yang tidak terganggu gugat. Nah, ini jadi ngomongin demokrasi nih ya. Apa Pak? Karena kan hari ini tadi kan tentang politik itu kan basicnya hari ini mereka karena ekspresi dari mempraktekkan demokrasi. Artinya mereka meledak seperti itu sebenarnya menginginkan rezim yang lebih demokratis, kebijakan yang lebih demokratis. Pelibatan masyarakat. Tergantung itu ditumpang itu enggak ya? Iya. Pasti ditumpangi. Ada aksi-aksi politik tadi ditumpangi. Tapi ngomongin soal demokrasi, terus soal politik tadi ya. Saya pernah iseng-iseng, bukan iseng karena memang niat tanya ke Google AI Gemini, dan kebetulan Gemini saya itu pro artinya artinya kan sombong sekali Anda. Berapa ratus ribu itu per bulan? itu fasilitas, artinya itu tidak akan ada bias karena maaf itu jawaban ini dikunci, nggak ada gitu. Saya pernah tanyakan pertanyaan yang dikatakan atau ditanyakan kamu Mon, negara mana yang menerapkan di sistem demokrasi yang terbaik gitu ya, atau mungkin sistem apapun yang semirip itu, entah kapitalisme atau apa, dengan keywordnya seperti itu. Saya menanyakan itu, terus Gemini itu menjawabnya apa? Tidak ada sistem demokrasi yang ideal, dia malah menjawabnya adalah indeks demokrasi yang terbaik. Artinya bukan standarnya segini, tapi dia pakai standar yang lainnya, indeksnya gitu. Dan ternyata negara indeks terbaik itu mana kira-kira? Indonesia. Nah, Skandinavia. Skandinavia. Kena Anda. Saya Indonesia di Sebenarnya juga bisa kalau Indonesia menjadi negara demokrasi dan asalkan dengan indeks
yang Indonesia ya kayak kemiskinan juga aja lah ya. Asalkan indikatornya dibuat di Indonesia. Maksud saya seperti itu. Indikatornya apa? Demokrasi itu. Rezim demokrasi. Apa itu? Kalau di situ apa indikatornya? Sebenarnya tidak terlalu dirincikan, tapi karena memang dilihat dari indeksnya, salah satunya itu adalah kebebasan berpendapatnya. Terus mungkin tentang apa namanya untuk Pers. apalagi persnya itu ya, mungkin itu juga masih masuk dalam bagian. Ditambah lagi tentang apa namanya kemajuan teknologinya mungkin ya, tentang di pendidikannya, di teknologinya, artinya mungkin ya berimbang, atau walaupun itu nanti tidak esensial di dalam demokrasi. Tapi itu sih, artinya indeksnya kalau itu juga bisa dikatakan juga tidak menjadi tolak ukur juga gitu, karena indeks setiap negara juga bisa gitu, walaupun nanti juga berbeda. Tapi ditambah lagi, Pak, Bang, dan Kang ya. Ngomongin soal politik juga, ini kita jadi ngomongin soal 98 gitu. Saat ini juga, Pak, tentang aktivis-aktivis 98 itu juga naik ke permukaan gitu ya. Terakhir juga ditantang sama abang-abangan Budiman Sujatmiko ya, sama Ferry gitu ya. Ferry ya, nggak ada kata trauma ya Bang ya? Biasa. Biasa ya. Besok kita lawan lagi. Itu ya, yang menjelaskan soal AI, kalau katanya di Facebook itu lah, Yeping AI gitu. Kalau yang ngomong soal AI gitu, sampai pada akhirnya ada siapa yang dari Intel itu ya, menjelaskan soal itu. Artinya itu, ada Adiana Pitulu dan lain sebagainya gitu. Artinya, seakan arwah 98 itu apa namanya muncul, dan di samping itu juga, tapi lucunya Pak, dia itu dalam posisi yang bukan oposisi, tapi dia petahana. Artinya kayak kalau kita melihat secara itu kan kayak mengulang lagi gitu, tapi posisinya berbeda saja gitu. Artinya kan kalau dalam politik saat ini juga ini menjadi hal yang klise juga ini. Ini akan menjadi hal yang seperti ini lagi, dan kemungkinan kalau kita reformasi lagi gitu, mesti akan jawabannya ya tidak akan jauh daripada itu. Siapa sih? Fadlizon, Adian, Fahri Hamzah, Eko, Budiman Sujatmiko, Eko Patria. Enggak ya, Eko Wedi Cagur. Sebut cuma biar kita naik. Kanan. Kanan. Sebenarnya orang Orde Baru itu banyak juga yang tadinya aktivis 66 itu. Oke. Ya. Jadi Rais. Jadi penguasa di Orde Baru. Gitu. Jadi kayak ini aja ya, kayak siklus ya. Kayak siklus. Iya. Jadi nggak ada yang saya bilang tadi, nggak ada perubahan yang signifikan. Terus gimana? Nah, kalau kita lihat kan berarti memang hari ini nafasnya kan masih mau menentukan arah kan terkait dengan demokrasi Indonesia itu masa depannya seperti apa. Hari ini masih begitu, yang menjadi wacana utama atau jadi narasi besar setiap gerakan. Walaupun gerakan hari ini semakin kesini ya sudah kayaknya tidak terlalu berbasis ke organisasi atau tokoh-tokoh politik. Kalau sekarang kan geser ke influencer yang kemudian jadi tokoh politik. Biasanya kebalik gitu loh. Kalau dulu aktor politik terus mempengaruhi gitu loh, jadi influencer. Kalau sekarang influencer dulu baru jadi politik, jadi aktor terjun ke politik. langsung ditawari ya? Sampai yang katanya. Aneh ya, aksi damai apa namanya? Promosi damai. Jadi nggak harus jadi kader partai itu. Iya, enak lebih Jadi enak influencer. Yang penting Tidak harus ilmunya tinggi juga. Iya, yang penting Yang penting followersnya banyak. banyak follower, terus Engagementnya buzzernya banyak. gede, udah dia bisa Bisa. benar dia. Kalau nggak DPR, komisaris. Wamen lah. Wamen. Wah itu jangan, itu bukan jalur itu jalur ojol Mas. Nah, kalau saya gini, kembali ke umat Islam tadi ya, 21 dan sebagainya. Berani nggak sih umat Islam itu memberi tawaran jujur tentang Islam sebenarnya di tengah hiruk pikuk kayak gini? Karena saya melihat sejak era konstituante ya, dibubarkan dekret presiden itu, kemudian orde lama, orde baru sampai sekarang, tidak ada partai politik dalam pentas nasional yang memiliki karakter seperti Masyumi misalnya, dengan tawaran yang jelas. Nah, mereka menghendaki negara yang atas dasar Islam. Itu kan kalau itu ditawarkan hari ini, itu kan sangat
radikal dalam tanda kutip ya. Iya, sangat mendasar banget itu tawaran itu. Satu opsi yang sudah tidak dibicarakan orang. Karena orang akan mengatakan oh itu sudah keluar dari frame demokrasi. Betul nggak? Iya kan? Nah, itu sebenarnya gimana umat Islam ini? Apakah mereka sebenarnya memiliki apa ya? Sebenarnya kalau kita bicara soal kepentingan umat Islam dalam politik, kepentingan dasar umat Islam itu kan mereka harus menjalani kehidupan ini kan ala Islam, kan gitu kan? Kepentingan utama paling dasar itu kan menjalani hidup ala Islam. Berarti mereka juga punya kepentingan yang sangat besar terhadap politik sebenarnya. Harusnya. Karena Selalu bersinggungan. tanpa mengendalikan politik, tidak mungkin kebijakan-kebijakan publik itu akan diatur menurut Islam, dan kalau kebijakan publik tidak diatur menurut Islam, otomatis juga kehidupan kaum muslimin nggak akan sesuai dengan Islam. Ya, yang rame-rame hari ini tuh Pak, kan ini agak ada terakhir kan yang 17+8 itu ya, terus ada simbol warna kan, hijau, pink itu gitu loh. Hijau, pink, dan ada beberapa ungkapan yang termasuk orang-orang yang punya pengikut banyak lah ya, yang cukup didengar, dan itu kayaknya kalau berhitung itu ini banyak juga, bukan cuma dia gitu loh, bukan satu orang ini, cuman fokus pada narasi yang dibangun. Jadi seolah-olah begini, persoalan tuntutan 17+8 ya, terus dengan simbol-simbolnya itu, yang kalau kita coba breakdown ya, ini apakah terus berangkat dari rahim Islam tuntutannya atau tidak, itu kan nanti ya, jadi kan harus bisa nanti aku jelasin, bantu kita memahami juga tuh Pak, bagaimana menampakkan ya, kejelasan tadi tuntutan kita itu bisa dipertanggungjawabkan, itu lahir dari rahim Islam itu. Satu itu. Terus ungkapannya begini, ya kita bukan masalah tentang FOMO atau enggak dengan 17+8 dan pink hijau, tapi ini kan lagi ada gerakan masyarakat, ya kita harus support lah ya. Dengan alasan biasanya ya kita melebur gitu loh ya, kita berteman gitu loh. Ini bagi perjuangan, misal cari presidennya di zaman Rasul, ada nggak model-model kompromi begini gitu loh. Kompromi begini yang akhirnya benar-benar bawa pada perubahan, atau justru faktanya malah kita yang diwarnai kan, benar-benar warna itu kita ambil, pink hijau itu bahkan jadi foto profil kan, yang itu ditarik ya nggak ada hubungan langsung dengan kepentingan umat gitu. Walaupun tadi resikonya kalau kita nggak ikut kan seolah-olah kalian ini kalau nggak isu tentang Islam nggak mau ikut gitu. Ya, tapi kalau isu sosial, isu narasi Islam ngotot banget gitu loh. Soalnya isu apa yang nggak Islam itu? Semua isu Islami, iya kan? Ya, makanya gini, semua isu Islami semua isu itu harus dibaca dan dibawa dengan cara Islam. Kalau menurut saya loh ya, ya sebagai orang Islam yang punya kepentingan untuk mengekspresikan atau menjalani segala sesuatu dengan cara Islam, gitu. Jadi apa sih persoalannya? Persoalan kerusakan lingkungan misalnya, seperti yang beberapa waktu lalu dipersoalkan tentang Raja Ampat misalnya, atau tentang Rempang misalnya. Rempang. Apalagi? Itu yang Pulau Sumatera Utara, Aceh. Tentang tambang nikel yang mencemari lingkungan dan sebagainya. Sulawesi. Bagi kita begini loh. Kita melihat masalah, ini kalau saya melihat masalah itu dari perspektif Islam. Sesuatu dianggap masalah ketika tidak sesuai dengan Islam. Dan kita harus bergerak untuk apa? Agar hal-hal tadi bisa beres sesuai dengan tuntutan Islam. Begitu. Jadi kalau ditanya, oh kalian kok turunnya ke isu-isu yang soal apa sih? Soal kafir, soal apa lagi? Soal pornografi, peredaran miras. Kenapa nggak turun ke mana? Tadi isu-isu tadi ya. Tadi yang DPR, pajak naik. Nah itu berarti
mereka nggak rajin mantengin kita. Betul. Iya, enggak. Padahal kita semua isu kita angkat. Iya, media juga sukanya menyorot kita dalam hal-hal yang memang spesifik isu terlihat Islami gitu. Iya, padahal kita itu melihat masalah dari perspektif Islam. Dalam artian gini, segala hal yang tidak sesuai dengan Islam itu kita anggap masalah. Itu. Dan kita ingin agar masalah-masalah tadi itu bisa selesai dalam artian ditata atau diatasi sesuai dengan cara Islam. Begitu. Kalau gini Pak, misal dalam hal kita mulai bicara politik nih kan, ekonomi sebelumnya tentang udah lebih ke pemikiran-pemikiran, aktivitas politik kompromistis itu tadi, misal dengan gerakan yang lain nih, itu tepat tidak gitu loh. Kita ngukurnya gimana sih gitu loh. Tadi misal mengikuti pakai simbol yang pink hijau ya. Kalau yang simbol hitam pakai tengkorak. Kalau itu beda lagi lah. Walaupun ini bisa masuk sih gitu ya, bisa masuk gitu loh. Nah, cuman seberapa jauh sih signifikannya untuk misal tadi contoh, apakah Mas Yumi ya dulu ya, itu posisinya seperti apa sih dalam menghadapi misal waktu itu masih ada partai komunis ya, masih ada partai nasionalis. Nah, kaum muslimin kan tetap kan di dalam isunya sendiri waktu itu di Mas Yumi gitu loh. Nah, hari ini ya praktis sebenarnya juga nyari partai Islam agak susah juga ya. Nyari partai Islam. Gimana, Mas Muhammad? Kang bukan properti jenengan, Kang. Apa? Kalau tadi kan saya tak bilang hari ini tidak ada partai yang secara umum itu jujur dengan perjuangan Islamnya gitu. Padahal hari ini kan banyak partai Islam gitu. Dan kalau PKS itu partai Islam bukan? Enggak, sepertinya begitu. Namanya keadilan sejahtera tuh. Itu kan partai keadilan. Harusnya tambah I, PKSI. Bukan PKI. Bukan PKI. Kan dilihat dari ininya kan apa? ADART-nya itu. Oke. Kalau tidak salah Islam kan. Nah berarti kan mereka itu aslinya ada kan, umat Islam itu kan ada aslinya. Yang perjuangan ada, tetap nggak jujur begitu. Oke. Tetapi kan begini, tidak jujur itu kan bagian dari strategi gitu. Gitu. Pertanyaannya sampai kapan? Menarik ya. Gitu kan? Begitu. Semua partai Islam begitu. Yang saya pahami kan begitu. Padahal demokrasi tadi ya, menginginkan kejujuran gitu loh. Itu paradoks juga kan berarti. Nyambung, strategi. Tapi ternyata pemainnya banyak justru ketidakjujuran itu jadi strategi. Bisik-bisik itu jadi taktik gitu. Begini, kalau tujuannya strategi kemana sebenarnya? Pertanyaannya kan strategi menuju kemana? Satu ya. Kedua sampai kapan? Iya kan? Yeah. Pertanyaan ini penting gitu. Sampai saat ini saya masih belum ketemu jawabannya. Ya, strategi untuk sampai kemana? Kalau jawabannya adalah strategi untuk mengantarkan Kekuasaan. politik kita menjadi politik Islam. Oke. Gitu kan? Oke, berarti kita tujuannya sama gitu. Iya. Ya. Kita apa sih? Kita Partai Pembebasan. Nabhanian. Nabhanian. Nanti coba ditranslate ini Partai Pembebasan ke bahasa Arab. Gitu kan? Kalau tujuannya oke, berarti tujuannya sama itu. Oke. Mengarah ke situ. Nah, persoalannya faktor apa yang membuat kita bisa mewujudkan itu, melakukan Islamisasi tatanan politik dan masyarakat kita gitu. Kalau menurut saya yang paling penting adalah kesadaran publik itu sendiri bahwa kita memang tidak menipu publik. Kita memang memperjuangkan Islam itu dan akan menata kehidupan sosial politik kita dengan cara Islam. Atas dasar Islam. Tidak ada bibit yang menumbuhkan itu kecuali masyarakat itu memang memiliki kepahaman yang sama seperti kita.
Maka sejak awal yang harus dilakukan adalah melakukan dalam bahasa agama itu melakukan dakwah untuk membentuk basis kesadaran itu, mestinya gitu kan, bukan malah kita ini senantiasa bertopeng gitu. Oke. Tadi apa taktiknya? Taktik Ketidakjujuran itu. ketidakjujuran itu. Karena takut nggak diterima, Oke. takut nggak diterima. Itu. Padahal yang paling penting adalah secara jujur menyampaikan kebenaran sehingga publik itu mendukung karena Islam itu sendiri, karena mereka memang sadar terdorong oleh kepahaman Islam dan keimanan mereka untuk menata kehidupan ini dengan Islam sama seperti keinginan kita, gitu. Jadi seperti itu, ya. Bukan malah kemudian berusaha untuk ya oke lah tujuan kita sama, kami ingin mengubah dari dalam, tapi lama-lama dalamannya berubah. Dalamannya. Tapi ini juga, tapi juga ini Pak, artinya kita memahami fakta yang terjadi lah. Artinya gini, kita bahasakan sales lah ya. Sales itu kan tidak menjual barang katakanlah ini. Artinya memang tidak ada barang yang tidak cacat. Kayak misalnya kita beli HP, mesti ada yang cacat, misal kayak baterainya kurang gede atau apapun gitu. Orang tidak akan mau ya, atau mungkin pembeli tidak akan mau, atau mungkin calon yang akan kita ajak mungkin untuk tadi yang konteksnya itu adalah umat itu tidak akan mau jika ada kecacatan. Artinya ketika kita menyampaikannya ketidakjujuran, artinya kan sebenarnya bukan ketidakjujuran, kejujuran yang memang menyakitkan ya. Karena sakitnya itu adalah kita seakan-akan itu memberikan perlawanan terhadap ide-ide yang terlalu masif saat ini, yang mana kita bahasnya adalah konteks demokrasi dan lain sebagainya, itu kita lawan sebagai kontranya. Yang jika kita memberikan kepada mereka, takutnya gitu ya, dalam bahasa salesnya itu kan takutnya pembeli tidak akan mau gitu, karena itu adalah kecacatan ya, walaupun memang kejujuran itu memang menyakitkan ya Kang ya gitu. Akhirnya gitu ya, kalau dalam umumnya gitu, orang akan menjauh, dan bahkan kalau dalam konteksnya partai, apalagi partai politik, dukungan itu tidak akan ada, atau bahkan dukungan itu akan menjauh gitu. Apakah memang nyatanya seperti itu, atau bahkan nanti disampaikan juga sama Bang Fier adalah apakah memang Rasulullah itu memang melakukan atau mungkin dalam zaman-zaman Nabi setelahnya juga itu akan melakukan kompromi, seakan-akan itu kita menjual atau mungkin menawarkan sesuatu itu ya nggak semuanya gitu, jelek-jeleknya gitu. Kayak bahasanya Islam nanti ketika tegak atau mungkin nanti nanti akan ada perang dan lain sebagainya kan kita itu hal yang menakutkan bagi mereka. Apakah memang nyatanya juga kita akan menyampaikan dakwah itu, atau mungkin nanti konteksnya adalah dakwah itu memang seperti itu, harus menyakitkan bahkan menyerang ideologi atau bahkan sistem demokrasinya gitu, atau memang harus bertopeng juga gitu. Maksudnya itu mungkin menjadi maksudnya tuh gini, kalau jujur itu bagaimana gitu maksudnya. Terlalu jujur juga. Jujur itu misalnya bagaimana contohnya jujur gitu. Wah ini salah ada gimana gitu. Nah itu kita mulai masuk ke pembahasan filosofis sebenarnya Pak. Oke. Ini kan tadi kita bahas Filosofis lagi berarti. Balik lagi filosofis. Karena kita kan sudah dikenal sebagai abang-abang filsafat 12 jam 12 ke atas. Karena penting, karena ya tadi istilah jenengan permukaan kan. Nah, permukaan ini kan ya namanya permukaan ya. Ketika berganti, kalau dalemannya nggak diganti, Saru banget ya. Maksudnya kalau dalemannya nggak di struktur yang nggak dibongkar gitu, ya nggak akan terjadi perubahan signifikan. Oke. Nah, kita break dulu sebentar. Oke. Nanti kita lanjut lagi nih. Ini menarik memang ya. Jadi kemudian kita coba perjelas lagi itu. Hari ini Indonesia itu demokrasi benar-benar mau demokrasi atau enggak? Gitu. Nah, demokrasi kemudian sejauh apa sih bisa diharapkan untuk mengantarkan kesejahteraan baik dunia maupun akhirat dengan sistem hari ini ya. Sistem hari ini. Tadi kalau demokrasi mungkin kita hubungkan dengan tuntutan 17+8 itu deep struktur kah yang mau diubah ya? Iya. Atau hanya permukaan aja yang nanti besok sama lagi gitu loh kejadiannya. Terus sebenarnya juga ada. Terus nanti gitu loh, di posisi kaum muslimin ketika menghadapi demokrasi ini di depan mata kan, sebagai sesuatu, kalau aku pendapatnya bukan lahir dari Islam jelas. Ini harus diganti. Yang hari ini mungkin nggak populer kan. Oke. Ada orang mau ganti demokrasi. Nah, itu siapa? Gitu kan. Nggak ikut berjuang gitu kan. Anak kemarin sore ya. Anak kemarin sore.
pulangnya malam lagi. Nggak pulang. Depan kita bahas itu, Pak. Abang-abangan filsafat. Khususnya nanti posisi kita kan, kaum muslimin itu harus bersikap seperti apa menghadapi situasi politik itu. Atau mungkin nanti musuh utamanya siapa sih hasilnya gitu. Iya, betul. Oke, kita break. Oke, kita break. Postingnya 4 hari ke depan. Tergantung yang ngedit. Dua tag nih, Pak. Tergantung